Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan konstruktor. Kali ini kita akan belajar terkait dengan type property atau tipe data dari property. Nah, kemudian silakan teman-teman buka lagi Laragonya. Kita akan coba jalankan juga localhost-nya. Oke. Kemudian kita akan buka terminal. Oke. Saya akan masuk ke directory page tutorial, kemudian kita akan membuat directory 43 terkait dengan property. Oke, saya akan masuk ke directory 43 property. Kemudian saya akan buka dengan code insiders dot dan kita akan buka. Oke, ini kode insidernya sudah terbuka atau Visual Studio Code-nya, silakan ya. Kita akan buat file index.php. Nah, di sini kita akan coba membuat sebuah kelas. Nah, kita akan membuat kelas namanya bank account. Kita akan buat sebuah kelas bank account. Nah, di dalam bank account kita bisa membuat beberapa ini ya. Kita akan membuat balance. Saya akan membuat sebuah variabel balance. Nah, secara default kita bisa membuat variabel atau atribut atau properti yang dimiliki oleh sebuah kelas seperti ini ya, bisa ya. Nah, kita bisa mengaksesnya dengan membuat objek di sini. Account, kita buat new bank account. Kemudian kita bisa langsung mengaksesnya. Misalkan kita akan vardam account, kemudian kita akan panggil balance. Nah, ini secara default ini adalah null. Kalau misalkan kita jalankan di sini PHP tutorial, kita akan pilih property. Nah, dia defaultnya null kalau misalkan kita tidak mendefinisikan tipenya. Tapi kalau misalkan kita definisikan di sini tipenya, taruhlah misalkan float. Nah, seperti ini, maka di sini akan error karena defaultnya ini tidak ada. Karena ini harus kita definisikan defaultnya. Nah, kalau misalkan kita mendefinisikan seperti ini, kita bisa mendefinisikan defaultnya dengan seperti ini. Ataupun misalkan teman-teman bisa mendefinisikan dengan konstruktor ya. Nah, kita mendapatkan 0. Ataupun misalkan teman-teman definisikan dengan konstruktor. Nah, caranya teman-teman tinggal buat sebuah public function construct misalkan seperti ini ya. Nah, balance sama dengan 0 ataupun teman-teman bisa definisikan di sini ya. Balance, kemudian di sini kita tinggal definisikan balance. Nah, tinggal kita definisikan di sininya misalkan 0. Nah, seperti ini juga bisa untuk mendefinisikan defaultnya. Ataupun misalkan teman-teman tidak ingin mendefinisikan di sini, teman-teman definisikan di bagian sini defaultnya. Nah, ini juga sama ya, kita bisa mendeskripsikan defaultnya dari sini. Nah, ketika kita memanggil seperti ini, maka kita sudah memastikan bahwa tipe datanya adalah float. Nah, tapi masalahnya kalau misalkan di sini kita set, taruhlah misalkan di sini account, kita akan set dengan sebuah string 100. Nah, seperti ini. Ini masih bisa masuk. Kita coba jalankan ya. Nah, ini masih bisa masuk. Nah, sekarang bagaimana mengatasinya supaya ini tidak bisa masuk karena ini adalah sebuah string. Nah, kita bisa definisikan di sini dengan menggunakan strict type ya. Kita tinggal deskripsikan di sini declare strict type sama dengan 1. Nah, kita definisikan seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin itu benar-benar
tipenya float, nah maka dia akan menolaknya di PHP-nya. Jadi kalau misalkan kita memasukkannya berupa number, baru dia akan menerimanya. Kita buat seperti ini, kemudian kita jalankan. Nah, ini kita bisa mendapatkannya ya. Nah, kemudian terkait dengan properti juga kita bisa membuat properti yang read only. Nah, properti read only ini diperkenalkan sejak versi 8.1. Nah, kita bisa membuat sebuah properti ini hanya bisa dibaca saja. Kita bisa contohkan ya, misalkan read only.php. Kita akan buat sebuah kelas. Nah, misalkan saya akan buat kelas user. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan buat sebuah public, kemudian read only. Kemudian saya akan tambahkan di sini string username, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini bisa ya. Kita akan save, tapi ini kalau misalkan kita akses, ini tidak bisa kita ubah ya. Kan kita buat user, kemudian usernya kita kasih John, lihat. Di sini tidak bisa kita modifikasi. Terus bagaimana caranya supaya ini kita bisa isi? Nah, caranya read only ini kita bisa tempatkan menggunakan constructor. Nah, dengan constructor bisa kita menginisialisasinya di awal ya. Function. Nah, kita akan buat di sini sebuah construct. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kita mau menginisialisasi di sini dolar username, maka tinggal kita definisikan di sini ya. This username. Maka di sini kita tinggal definisikan John misalkan. Nah, dari yang ini kita tinggal mengaksesnya. Nah, kita tinggal echo username. Maka di sini kita read only. Nah, kita lihat kita bisa mendapatkannya. Jadi kita bisa ngesetnya ketika pertama kali objeknya dibuat ya dengan menggunakan konstruktor seperti ini. Tapi kita tidak bisa mengubahnya dari sini. Walaupun kita misalkan menambahkan sebuah function ya di sini, misalkan public function set user misalkan di sini ya. Kemudian ini kita dapatkan username. Oke, kemudian kita akan buat di sini this username kita isi dengan username. Nah, di sini misalkan kita coba ubah ya. Misalkan $user. Kemudian kita set user misalkan Jen. Nah, di sini sepertinya tidak error, tapi ketika kita jalankan nah, dia error ya. Karena ini read only, kita tidak bisa mengeset isinya. Nah, ini kita bisa lakukan proteksi ya dengan cara seperti ini. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan objek lain, nah ini yang kita tidak bisa memproteksinya atau melindunginya. Nah, kadang ini tidak bisa kita mencegahnya. Nah, kita coba ya, misalkan ini saya akan buat mutable ya, mutable.php. Oke, misalkan kita memiliki sebuah kelas namanya user profile. Nah, di sini kita akan coba buat sebuah konstruktor langsung ya. Nah, misalkan kita buat public function, kita buat public function langsung construct ya. Construct, misalkan di sini kita buat sebuah private string $name, kemudian private string $font. Nah,
seperti ini ya. Nah, kita langsung buat di sini this.name. Kita buat ya this name sama dengan name, kemudian this font sama dengan font ya. Nah, ini kemudian kita tambahkan di sini sebuah public function untuk change font. Kemudian di sini kita buat string $font. Ini kita tinggal buat this.font sama dengan font. Nah, kemudian kita akan kembalikan di sini misalkan public function get font. Ini get name ya. Get font. Ini kita returnkan this.font. Nah, seperti ini. Nah, sekarang dari data ini kita akan coba gunakan di kelas lain. Misalkan kelasnya kita akan buat di sini kelasnya user ya. Nah, di sini kita coba proteksi dengan menggunakan read only. Privat read only. Misalkan kita sebuah string username. Nah, kemudian kita juga memiliki privat read only. Misalkan ini kita akan ambil dari kelas atas ya. Nama kelasnya adalah user profile. Nah, kita bisa membuat dari kelas lain. Kita buat seperti ini. Profile kita mendefinisikan sebuah properti dari kelas lain. Nah, ini yang disebut ini read only, tapi kita tidak bisa memproteksinya ya, mencegahnya. Misalkan di sini saya akan buat sebuah konstruktor. Kita akan buat public function. Kita akan buat sebuah construct. Misalkan kita buat string $username. Kita buat seperti ini ya. Kemudian kita akan ambil this username. Nah, kemudian kita akan buat di sini untuk set profile ya. Public function set profile. Kita akan definisikan dari profile seperti ini. Oke, kemudian kita akan memanggil untuk profilnya. Public function. Nah, kita akan membuat sebuah profile. Ini akan mereturnkan user profile, return profile. Nah, ini sekarang kita akan definisikan untuk objeknya. $user sama dengan new user. Kita akan isi misalkan John. Nah, di sini kita bisa mengisi user set profilenya new user profile Jen. Nah, maka dari sini kita bisa merubahnya. Misalkan user, kita akan ambil profile. Nah, saya mau change misalkan fontnya jadi 456. Nah, ini kalau misalkan saya vardam user profile. Kita akan coba gunakan sampai sini dulu ya. Kita coba jalankan ya. Ini kita gunakan mutable. Mutable.php. Lihat, kita mendapatkannya ya, tidak ada error ya. Padahal kita mendeskripsikan di sini sebagai sebuah read only. Ini yang disebut tadi ya, bahwa kita tidak bisa mencegah atau
membatasi sebuah objek sebagai read only dari sini, karena walaupun di sini kita membatasi sebuah read only, tapi di sininya kita bisa melakukan perubahan. Nih kita bisa merubah dari sini juga set profile, kita bisa mengisinya ya. Nah ini juga kita bisa merubahnya lagi, misalkan dolar tes sama dengan kita akan ambil dari dolar user, kita akan ambil profile, kemudian kita misalkan ini langsung ambil aja profile ya, kita ambil, kemudian kita akan echo misalkan tes get font. Ini kita jalankan, dapat ya 456. Nah ini 456, kita merubahnya berhasil. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi kali ini terkait dengan tipe dari sebuah properti. Kemudian kita juga mempelajari terkait dengan read only. Kita bisa membatasi sebuah properti menjadi read only. Tapi ketika properti itu kita ambil dari sebuah mutable atau dari objek lain, kita tidak bisa menjaganya sebagai read only. Jadi teman-teman tidak bisa menjaga atau membuat read only sebuah objek ya. Jadi kita bisa memvalidasi atau membuat read only sebuah variabel seperti ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.